Adik-adik sekolah minggu, siapkan buku tulisnya, siapkan Alkitabnya, siapkan pulpennya dan persembahannya. Kita akan mulai bernyanyi kita di pagi ini. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik, masih kita tetap berdiri, kita bernyanyi lagu yang Bila Ingat Cinta Tuhanku. Semangat adik-adik ya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan pada kami. Hingga saat ini Tuhan kami masih boleh lepas kehidupan daripada-Mu. Hari ini Tuhan kami datang anak sekolah minggu Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkatilah ibadah kami supaya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampunilah kesalahan kami Bapa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau mulai ibadah kita. Silakan duduk ya adik-adik ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dengan ayat 2.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu tita pertama sampai dengan tita 10. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Tita 10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar tita itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita angkat pujian untuk Tuhan, kita bernyanyi. Kita angkat pujian lagi. Do, re, mi. Dosamu, relakan hatimu, milik
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan November ini yang tertulis di dalam Amos pasal 5 ayat 24. Baik adik-adik semua, mari kita sama-sama membacanya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi lagi angkat pujian dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita angkat pujian untuk Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dari Om Pendeta, siapkan Alkitabnya, kita bernyanyi, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Iya, Amang selalu berdoa dan berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita sampai akhirnya nanti. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, adik-adik semua, mari persiapkan Alkitabnya. Kita buka kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Baik adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau yang memberikan kesehatan bagi kami dan sukacita di dalam mengikuti ibadah kami hari ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk mengerti dan memahaminya, dan Ia yang menguatkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik semuanya, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi nas pengajaran untuk ibadah kita hari ini dari kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah kepada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanilah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini mengajarkan kita tentang pentingnya mendengar dan memperhatikan. Untuk mendengar adik-adik, kita cukup memakai telinga kita saja. Kalau adik-adik sekarang mendengarkan suara, itu tandanya telinga adik-adik semuanya masih berfungsi dengan baik karena bisa mendengar. Tetapi untuk memperhatikan tidak cukup hanya dengan telinga, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja, melainkan harus dengan memakai hati, harus memakai hati. Bisa saja mendengarkan suara, tetapi kalau kita tidak memperhatikan, maka belum tentu kita dapat mengerti atau memahami suara yang sedang kita dengarkan. Misalnya, kalau adik-adik dipanggil papa atau mama atau kakak di rumah, apakah bisa mendengarkan? Bisa, pasti bisa mendengarkan. Tetapi kalau tidak memperhatikan, tidak memakai hati, sekencang-kencangnya suara, sekuat-kuatnya kita dipanggil, bisa saja kita tidak menyadarinya.
lalu sepertinya kita tidak mendengarnya. Padahal sebenarnya kita dengar tetapi tidak memperhatikan. Akhirnya tidak respon dengan panggilan itu. Maka kuncinya adalah mendengar sambil memperhatikan. Adik-adik semua, kitab Amsal mengajak kita untuk mendengar perkataan, mendengarkan didikan, dan memperhatikan nasihat dan firman Tuhan. Untuk apa itu adik-adik? Dengan mendengar dan memperhatikan perkataan, didikan, nasihat, dan firman Tuhan, maka kita akan semakin berhikmat atau semakin bijaksana membedakan mana yang baik dan mana yang jahat atau jalan kefasikan. Di dalam ayat 13, Amsal berkata, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Dan sebaliknya, dalam ayat 14, dia berkata, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Firman Tuhan akan menuntun dan mengarahkan kita berjalan di dalam kebenaran. Dan Ia yang akan menguatkan kita untuk melawan dan meninggalkan jalan yang sesat dan salah. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya supaya kita hidup. Artinya kita akan terhindar dari kejahatan dan kesesatan. Berbeda dengan orang yang diam dalam kejahatan, ia tidak akan nyenyak tidur kalau belum berbuat jahat. Pikirannya selalu pada hal-hal yang jahat. Tetapi orang yang selalu mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, yang menerima didikan dan pengajaran dan nasihat orang tua, ia hanya akan memikir-mikirkan kebaikan terhadap sesamanya. Ia akan selalu bersedia mendoakan teman-temannya. Ia akan selalu peduli dan mau menjadi sahabat bagi semua orang, semua teman-temannya. Amsal berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Artinya apa adik-adik? Artinya orang yang hidup di dalam didikan dan pengajaran firman Tuhan, yang hidup di dalam nasihat dan pengajaran orang tua, hidupnya akan semakin hari semakin diberkati. Dalam nas kita disebutkan yang pertama, lanjut umurnya, umur panjang. Yang kedua, ia tidak akan tersandung. Yang ketiga, langkahnya tidak akan terhambat karena pikirannya selalu lurus. Kemudian yang keempat, masa depannya akan selalu cerah dan bersinar. Berbeda dengan orang fasik tadi yang tidak mau mendengar dan memperhatikan nasihat, yang tidak mau mendengarkan pengajaran dan firman Tuhan. Pertama, ia tidak akan merasa puas dengan melakukan sekali kejahatan. Maka ia akan selalu terus-menerus memikirkan hal-hal yang jahat dan melakukannya. Yang kedua, ia akan selalu merasa tidak tenang. Ia ketakutan dan selalu curiga kepada semua orang. Dan yang ketiga, masa depannya pasti kelam. Karena ia tidak pernah mendengarkan nasihat yang berguna bagi masa depannya. Maka otomatis hidupnya akan selalu susah dan gelisah. Untuk itu, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan semua nasihat dan pengajaran dari orang tua kita tentang kebenaran dan kebaikan. Kelak Tuhan akan selalu memberkati dan menjaga kita dari hal-hal yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu Bapa di sorga, yang sudah menyapa kami melalui firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini di rumah kami masing-masing. Terberkatilah kami karena kami diajar untuk selalu memberikan hati, mendengar dan memperhatikan didikan, pengajaran dan nasihat dari firman Tuhan yang diajarkan oleh orang-orang yang mengasihi kami. Orang tua kami, gerejamu dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Biarlah
firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, kami juga memohon kepadamu supaya Tuhan memberkati kami setiap waktu, terlebih adik-adik sekolah minggu, saat mereka belajar, beribadah di rumah, dan apapun yang mereka lakukan yang berkenan kepadamu, Tuhan menjaga dan memberkati mereka. Berkati juga orang tua kami semuanya, supaya senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dapat bekerja dengan baik di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berkati pekerjaan mereka, supaya melaluinya kebutuhan hidup kami semuanya tercukupi. Berkati juga pemerintah kami yang terus berjuang untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Dan yang terlebih, semua masyarakatnya dapat juga mengikuti protokol kesehatan, supaya virus ini cepat berlalu dari kehidupan kami, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah mendengar firman Tuhan dari pendeta. Kita mau memberikan persembahan, tapi sebelum memberikan persembahan kami ingatkan lagi itu adik-adik, karena kita sudah mau Natal. Nanti kalau dikasih lucu-lucu harus dihafal adik-adiknya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik semua, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.